dekat. Aduh. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Beliau berjasa sangat luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional melalui kepemimpinan dalam memperkuat fungsi parlemen, memperjuangkan peran perempuan dalam politik, serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Ahmad. Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang politik dan kebangsaan melalui kepemimpinan di lembaga legislatif, pengawalan regulasi strategis nasional, serta peran dalam penguatan sistem demokrasi. Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang ketahanan pangan nasional. Nah, ini situasinya dia dikeroyok, guys. Akhirnya mobil ini terus, padahal di bawah itu sudah ada korban. Lebih dekat. Aduh. Ini korban yang kemudian akhirnya dilarikan ke rumah sakit, guys. Ini bagaimana situasi mobil Barakuda tersebut kemudian dikejar, guys. Dikejar terus-terus. Ini sampai ke Senen. Jadi aku semalam itu sampai ke Senen, guys. Aku lihat ada terjadi keributan sehingga kami pun terhenti ya. Macet sekali di Senen. Dari situ, El. Aku ngeliat banget. Ini kayaknya keseret ya? Iya, itu keseret abang nggak tuh dari sini. Saya punya videonya. Ya Allah. Ya, saya dari Satrimo Perwakilan atas nama pimpinan mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi. Akhirnya mereka brimob di Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bambil Offside. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia demonstran yang kita ketahui bersama yang dilakukan oleh para buruh kemarin, dan tentu ini sangat memprihatinkan. Atas nama pribadi dan juga tim dari Bambil Offside, kita mengucapkan belasungkawa, berduka. Tentu teman-teman sudah menyaksikan informasi tentang demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman buruh di depan kantor DPR yang kemudian berujung ricuh sehingga di ruas-ruas jalan tertentu terjadi penabrakan yang dilakukan oleh oknum brimob terhadap salah seorang driver online yang secara kebetulan juga mungkin menjadi bagian dari peserta demonstrasi. Kenapa aku bilang mungkin? Karena memang kita sudah tidak bisa mengetahui lebih pasti apakah para demonstran itu adalah orang-orang yang berada dari semua kalangan, atau kadang-kadang juga di demonstrasi itu ada pihak-pihak yang sebenarnya mungkin tidak ikut demonstrasi tapi kemudian berada dalam sebuah lingkaran akhirnya menjadi korban dari setiap masalah yang ada di lapangan. Guys, di video ini sedikit kita akan melihat beberapa peristiwa yang terjadi pada demonstrasi kemarin, dan tentunya kita menjadikan ini sebagai tanda awas. Kita jadikan sebagai alarm buat pemerintah kita, buat penguasa kita, buat DPR kita terutama, termasuk juga buat polisi kita, agar hati-hati bahwa kemarahan rakyat tidak bisa dibendung. Ketika rakyat kemudian menjadi korban, rakyat kemudian diintimidasi, rakyat kemudian tidak mendapat keadilan, tidak mendapat pelayanan yang baik, dipastikan rakyat juga punya kemarahan. Yang itu justru akan menyebabkan sistem pemerintahan, keberadaan kehidupan di Indonesia ini menjadi amburadul. Guys, kita simak beberapa cuplikan video berikut ini. Anda bayangkan ini ramai sekali, dan ada satu mobil Barakuda yang terlalu nekat untuk masuk ke kerumunan massa. Dia coba untuk mau mengusir, tapi akhirnya ini menyebabkan ada salah seorang ojol yang terjatuh, guys ya.
Oh. Aduh. Nah, ini situasinya dia dikeroyok, guys. Akhirnya mobil ini terus, padahal di bawah itu sudah ada korban. Allah. Aduh, parah. Nah, akhirnya mobil ini dikejar terus, guys, sama massa. Ya. Luar biasa. Ini lebih dekat. Aduh. Luar biasa. Jahat sekali keadaan. Diinjak Elsa. Elsa diinjak. Woi. Woi, Pak. Ya Allah. Woi, bawa. Ya Allah. Ini korban yang kemudian akhirnya dilarikan ke rumah sakit, guys. Abangnya Ini di situ, guys. Ya Allah. Merinding sebadan-badan. Aku dapat banget videonya. Udah. Polisinya nggak mau berhenti. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Kelindes kan? Bener kelindes tuh lah dari situ tuh, dari situ. seret. Dari situ, El. Aku ngeliat banget. Ini kayaknya keseret ya? Iya, itu keseret abangnya tuh dari sini. Saya punya videonya. Ya Allah. Ya Allah. Langsung mana abangnya? Abangnya udah dibawa. Semoga Kasihan abangnya sekali, baik-baik aja. Ya Allah. Ya Allah, polisinya nggak mau berhenti. Aku deg-deg. Aku sampai. Nah, ini bagaimana situasi mobil Barakuda tersebut kemudian dikejar, guys. Dikejar terus-terus. Ini sampai ke Senen. Jadi aku semalam itu sampai ke Senen, guys. Aku lihat ada terjadi keributan sehingga kami pun terhenti ya. Macet sekali di Senen. Dikejar, guys. Saya dapat informasi konon salah seorang oknum dari Brimob juga akhirnya meninggal dunia. Tapi ini masih informasi yang belum pasti. Luar biasa ya, guys ya. Ini tentu menjadi pembelajaran buat siapa saja, baik kita sebagai rakyat dan juga siapa saja yang kemudian menjadi penguasa. Nah, kita lihat ini gambar jenazah ya di keranda mayat. Nah, ini kemudian tersebar informasi dari salah seorang rekan ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk teman kita Afan Kurniawan yang tadi dilindas oleh Barakuda di aksi demo, saat ini sudah berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Buat teman-teman yang terdekat dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kita merapat, kita bantu untuk proses dari teman kita, mitra Gojek, Afan Kurniawan. Tolong sebarkan semua VIN ini. Saya Erna, Humas WRC Bergerak, ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang luar biasa, guys. Ini adalah sebuah pelajaran penting ya. Dan memang peristiwa semalam itu dan kemarin adalah tanda alarm. Sekali lagi aku anggap ini tanda warning ya buat terutama DPR kita. Sebenarnya ini kan juga pemicunya gara-gara ada oknum-oknum anggota DPR yang kemudian mengeluarkan pernyataan yang tidak baik. Begini loh, bagaimana sekarang masyarakat nggak mau demo? Di tengah lesunya ekonomi, di tengah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, di tengah susahnya kehidupan berkeluarga, perceraian di mana-mana, pertengkaran di mana-mana, konflik di mana-mana, cari duit, cari nafkah itu susah. Pejabat kita joget-joget, walaupun Anda mau bilang di saat itu sedang menikmati dan sedang berbahagia karena ada video, ada lagu-lagu, oke. Walaupun kemudian ada alasan-alasan yang kemudian memperlihatkan bahwa ini tidak bermaksud dalam konteks sedang hura-hura. Tapi apapun itu, guys,
Seharusnya etika publik ya, sebagai pejabat publik itu kita harus tahu apakah Indonesia sedang baik-baik saja, sedang sehat-sehat saja, apakah rakyat kita ini semua tercukupi kebutuhan pangannya. Dalam keadaan darurat-darurat seperti ini tidak perlu tampilkan kemeriahan, kemewahan. Parahnya lagi korupsi, koruptor kemudian diamnesti, diabolisi. Ada peristiwa-peristiwa yang kemudian seorang yang dianggap sebagai pejabat hebat ternyata perampok, maling. Hal-hal seperti ini menyebabkan publik kita akhirnya menjadi emosi tak percaya terhadap pemerintah. Jadi wajar kalau kemudian demonstrasi-demonstrasi ini terus dilakukan berjilid-jilid. Walaupun memang kemarin ada kelompok mahasiswa dan kelompok masyarakat. Sebelumnya hari ini juga akhirnya tadi adalah buruh dan lain-lain sebagainya. Aku yakin akhirnya hari ini ya, tepat hari ini, sekumpulan mahasiswa dan juga sebagian besar masyarakat itu akan kembali turun ke lapangan untuk melakukan aksi solidaritas. Luar biasa guys. Kita masih mau lihat ada tampilan-tampilan informasi selainnya ya. Nah ini ada klarifikasi dari salah seorang pimpinan Brimob. Saya kabar saya dari Satrimo perwakilan atas nama pimpinan mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi. Itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab. Pimpinan bertanggung jawab. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi. Kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Untuk pelaku yang nabrak, sanksinya gimana Pak? Sanksi Pasti akan diproses. proses ya. Untuk pelaku ya. Pelaku berapa orang tadi di mobil? Ya situasi Nah, ini terbaru ya di kelanjutan. Kuitang nih, Brimob udah mulai nggak kondusif nih. Brimob udah ngeluarin gas air mata nih, banyak banget nih. Tolong merapat. Ya, ojol merapat, Kuitang merapat. Rusuh depan Brimob. Ini di Brimob Polda Metro Jaya ya. Depan Brimob. Brimob. Nah ini juga sebagian besar Brimob itu langsung mengarah ke daerah Kuitang ya, dari Kelapa II. Tentu untuk dalam rangka mengamankan situasi dan kondisi guys. Karena biar bagaimanapun ini akhirnya menjadi provokasi dan menjadi penyulut konflik. Ini di Pasar Senen yang aku kebetulan lewat di sini guys. Akhirnya mereka dapat satu mobil Brimob yang mereka bakar ya. Lempar api. Lempar. Bantai. Akhirnya mereka Brimob dikeroyok warga guys ya. Kasian juga guys ya. Luar biasa guys.
Nah, akhirnya yang terjadi adalah ada seruan aksi dengan tagar aparat ke parat. Intinya begini, guys, kita berharap situasi akan kondusif. Kita berharap semuanya harus berjalan pada relnya ya. Jadi mereka yang kemudian menjadi korban harus kemudian ada yang bertanggung jawab. Dan ini akhirnya menyebabkan Brimob pasti juga menjadi tumpuan atau objek dari demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Inilah yang terjadi kalau kemudian kita menganggap remeh terhadap apa yang menjadi gerakan rakyat bersatu, guys. Tentu kita tidak inginkan juga situasi seperti ini kemudian ada kelompok elit politik tertentu yang memanfaatkan momentum. Ada pihak-pihak terkait yang kemudian justru menjadikan ini sebagai musuh. Tapi kalau aku mau analisa begini, Prabowo nampaknya terlalu sibuk untuk mencari cara agar bisa bermitra, agar bisa berkomunikasi, agar bisa ya damai dengan pihak-pihak oposisi bahkan. Tapi dia lupa bahwa ada rakyat yang sebenarnya menjadi oposisi paling terbaik. Sehingga itu ketika Prabowo terlalu sibuk untuk menghadapi keadaan ini, terlalu menikmati bagaimana bisa merangkul semua kalangan, tapi dia tidak bisa merangkul rakyat yang marah. Nah, untuk menyelamatkan dan merangkul rakyat, caranya adalah satu, sejahterakan rakyat. Kedua, jangan buat ekonomi ini lesu. Ketiga, tampilkan performa terbaik penguasa dan pemerintah. Kalau kemudian banyak yang korup, kemudian koruptor itu dibela, koruptor itu diselamatkan atau diampuni, itu tanda-tanda atau simbol-simbol yang akan membuat situasi akan semakin genting. Guys, kita prihatin ya dengan situasi dan kondisi ini. Tentu kita dukung demonstrasi, kita dukung mahasiswa, kita dukung rakyat yang bersuara. Itu penting guys, supaya kemudian ada kontrol sosial dan publik terhadap penguasa kita. Tapi tentu kita menolak perbuatan-perbuatan anarki. Dan kita juga harus mewaspadai, jangan sampai kemudian ada peristiwa-peristiwa berulang, korban-korban yang berulang. Hari ini akan ada demonstrasi besar-besaran. Hari ini juga akan kembali rakyat bersuara. Kita berharap jangan sampai Indonesia kembali di tahun 98. Jangan sampai peristiwa-peristiwa Semanggi, Trisakti kembali terulang. Bahkan jangan sampai peristiwa semalam seorang ojol yang harus menghembuskan nafas terakhirnya di saat dia mau mencari nafkah justru mati dalam keadaan yang seperti kita lihat bersama. Guys, sekali lagi atas nama pribadi aku mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga, terhadap teman-teman, bahkan juga aku berbelasungkawa terhadap proses demokrasi kita, hukum kita. Kita turut berduka dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Mari kita rame-rame, Batira Tahayo, Kulubis Kuntul Baris, kita bersatu-satu bergerak. Kita menyatakan mengutuk, melawan tindakan yang dilakukan oleh aparat. Sembari kita juga bagaimana caranya menghormati aparat penegak hukum kita yang sedang bertugas. Kita tentu memberikan apresiasi terhadap aparat-aparat yang sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tapi mereka, oknum-oknum yang dengan lalai, yang dengan tidak sigap, yang dengan tidak baik, yang dengan arogansi, kemudian menerima para demonstran. Bahkan dengan sengaja membawa mobil barakuda sehingga membuat ada korban. Itu harus kita kutuk dan harus diproses, harus dihukum seberat-beratnya. Aku masih mendapatkan masih mencari tahu informasi bahwa apakah benar dari pihak aparat terjadi korban meninggal dunia juga, kita nggak tahu. Tapi yang jelas mudah-mudahan semua lebih kondusif. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran menjaga lisan,